Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang dan kakak, perkenalkan nama saya Krisyiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 328063 dari kelas L1. Saya merupakan praktikan dari Praktikum Oceanografi Fisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu gelombang. Gelombang adalah gerakan osilasi atau naik turunnya partikel air laut akibat gangguan energi, terutama pada permukaan laut. Dalam konteks oceanografi fisika, gelombang tidak memindahkan massa air secara keseluruhan, tetapi mentransfer energi melalui medium air. Sebagian besar gelombang laut terbentuk karena tiupan angin di atas permukaan laut. Angin mentransfer energi ke air dan juga menciptakan riak kecil yang kemudian dapat berkembang menjadi gelombang yang lebih besar. Selain angin, gelombang juga bisa dihasilkan oleh peristiwa seperti gempa bumi di bawah laut atau menciptakan tsunami, pasang surut akibat gravitasi bulan dan juga matahari, atau perbedaan densitas air laut atau gelombang internal. Kemudian, gelombang dalam oceanografi fisika sendiri juga dikaji untuk memahami proses-proses seperti erosi pantai, transportasi sedimen, pergerakan kapal, dan juga interaksi antara atmosfer dan juga lautan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat-sifat gelombang seperti panjang gelombang, periode, frekuensi, dan juga kecepatan menjadi sangat penting dalam studi kelautan. Oke, langsung saja kita ke pengolahannya, yang dimana kita bisa buka di web, itu global 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 Ocean atau Copernicus Marine Data Store. Kemudian kita buka. Setelah itu kita bisa pilih yaitu Global Ocean Waves Analysis and Forecast. Kita bisa klik di bagian download data. Kemudian kita pilih lagi di bagian download data. Kemudian di bagian dataset itu kita pilih yang 3 Hurley. Kemudian kita ke clear all. Kita pilih yang kedua. Kemudian kita pilih 2 yang di bagian kanan ini. Kemudian di bagian draw on map ini west, south, east, dan juga north-nya kita bisa ambil dari daerah kajian kita. Di daerah ini saya sudah rectangle di bagian daerah Pulau Padang Tikar, yang dimana di sini kita rectangle di bagian lebih banyak itu perairannya dengan jumlah daratan yang lebih sedikit. Kemudian di sini kita bisa langsung saja kita copy untuk di bagian draw on map-nya. Di sini kita bisa copy di bagian west-nya. Kita copy juga untuk yang lainnya. Di bagian south. Kemudian kita copy lagi untuk di bagian east-nya. Lakukan yang sama untuk yang terakhir di bagian north. Kemudian setelah ini semua terisi, kita bisa ke data range-nya, yang dimana di sini saya memakai data, saya memilih di tahun 2023, di bulan Oktober. Di sini kita memakai data 1 bulan, yang dimana saya memilih dari tanggal 1. Kemudian ke itu sama di tahun 2023. Di tahun 2023, di bulan yang sama di bulan Oktober, di tanggal 31. Untuk di bagian ini kita pilih 3 untuk 3 harinya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung melihat di sini, ini adalah titiknya. Kemudian kita bisa ke atas, kita bisa klik download. Nah, sebelumnya itu saya sudah mendownload data saja, yaitu di Pulau Padang Tikar. Nah, langsung saja kita ke pengolahannya, kita buka panoply, kita pilih file, kita pilih open, kita masukkan saja langsung Pulau Padang Tikar yang sudah kita download, kita klik open, di bagian FVHMO kita klik, terus kita pilih klik kanan, kita pilih klik plot, di bagian color ini kita centang, setelah itu di bagian color ini kita pilih longitude, setelah itu kita pilih grid. Nah, ini adalah hasilnya, data keluarnya. Nah, untuk menyimpan untuk itu kita bisa ke file untuk menyimpannya, kita bisa untuk pilih export animation, dan di bagian format ini seperti yang diminta dalam bentuk JPEG, kita pilih OK, kita pilih untuk penyimpanannya di semester ini. Di sini saya buat Pulau Padang Tikar JPG. Kita klik save. Nah, itu sudah terproses dan tersimpan. Nah, untuk di hal yang sama, kita bisa lakukannya untuk videonya. Kita kembali ke file, kita pilih export animation, dan kita ganti menjadi MP3 video. Dan di bagian frame content ini kita bisa pilih time, kita centang, setelah itu kita klik OK. Kita lakukan sama untuk penyimpanannya. Kita ini menyimpan di mana? Saya di sini di semester 4. Terus di sini saya buat format file namanya itu Pulau Padang Tikar video. Nah, setelah itu kita klik save.
Nah, ini adalah proses yang dimana animasi ini dalam progres. Nah, di sini yang dimana di sini kan kita sudah melihat untuk progresnya itu ini masih berjalan dengan animasinya dalam progres untuk penyimpanannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai format video yang diminta, yaitu di bagian menjelaskan mengenai hasil visualisasi gelombang. Di sini yang pertama itu adalah dominan. Gambar menunjukkan distribusi spasial tinggi gelombang yang sangat signifikan dengan rentang nilai antara 0,4 sampai dengan 0,6 meter. Berdasarkan skala warna pada legenda, kita bisa lihat di mana warna merah itu menunjukkan tinggi gelombang lebih besar yang dimana mendekati 0,6, sedangkan warna biru menunjukkan tinggi gelombang lebih kecil mendekati dengan 0,4 meter. Gelombang dominan berada pada kisaran 0,5 sampai dengan 0,6 meter terlihat dari dominasi warna merah dan juga orange di sebagian besar wilayah. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat. Dan juga untuk skalanya, skala tinggi gelombang. Oke, di mana skalanya itu skala tinggi gelombang itu ditampilkan dengan gradasi warna dari biru itu rendah dan ke merah tua ini adalah tinggi. Nilai minimum adalah 0,4 meter dan juga maksimum itu 0,6 meter. Kemudian yang itu selanjutnya adalah koordinat. Peta ini mencakup rentang koordinat yang dimana longitudenya itu atau lintang itu sama dengan min 1,1 derajat selatan sampai dengan min 0,6 derajat selatan, yang dimana itu menunjukkan wilayah perairan dekat ke pulau-pulau kecil di lepas pantai barat Kalimantan Barat, yang dimana termasuk pulau ini yaitu Pulau Padang Tikar. Kemudian wilayah kajian bulan dan juga musim. Wilayah kajian, wilayah dalam peta ini kemungkinan besar berada di perairan barat daya Kalimantan Barat, yang dimana mengacu pada koordinat dan juga pulau yang saya ambil yaitu Padang Tikar. Wilayah ini berada di dekat Laut Natuna bagian selatan atau Laut Jawa bagian utara. Maaf, yang dimana wilayah ini berada di dekat Laut Natuna dan bagian selatan atau Laut Jawa di bagian utaranya. Kemudian bulan dan juga musim. Meskipun bulan tidak tertulis di sini, secara di gambar kita bisa lihat itu musim barat sekitar di bagian Oktober sampai dengan Maret. Maka tinggi gelombang cenderung lebih tinggi karena angin muson barat daya membawa gelombang dari arah barat menuju ke timur. Namun jika data diambil saat musim timur atau sekitar Mei sampai dengan September, maka tinggi gelombang cenderung lebih rendah dan juga stabil karena angin muson timur dari Australia lebih kering dan membawa gelombang dari timur ke barat, biasanya lebih tenang di wilayah ini. Kemudian melihat tinggi gelombang hanya sekitar 0,4 sampai 0,6 meter, kemungkinan besar data ini diambil saat peralihan musim atau musim timur karena relatif tenang dan juga tidak ekstrim. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan visualisasi data tinggi bergelombang signifikan atau AMO, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu wilayah yang dikaji ini berada di perairan barat daya Kalimantan sekitar yang dinamakan Pulau Padang Tikar. Kemudian yang kedua itu tinggi gelombang tergolong rendah hingga sedang yaitu 0,4 meter sampai 0,6 meter dengan distribusi gelombang dominan di bagian tengah hingga barat peta yaitu yang warna merah. Kemudian berdasarkan kondisi gelombang yang relatif tenang, besar kemungkinan visualisasi ini mewakili kondisi saat musim timur atau masa peralihan musim. Yang terakhir yaitu hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas laut di wilayah ini pada waktu tersebut kemungkinan masih dalam batas aman untuk pelayaran kecil atau kegiatan maritim ringan, namun tetap perlu diperhatikan dinamika lokal seperti arus dan juga pasang surutnya. Mungkin sekian. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam penyampaian mengenai video materi gelombang ini. Saya akhiri video Baik, saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.